Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat karena telah memberikan saya waktu dan juga kesempatan untuk bisa menyampaikan argumen saya kali ini dan argumen mengenai tes kelayakan sebagai status memiliki anak. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nabila Rizka Kusuman dari SMA Negeri 112 Jakarta. Dan saya akan memberikan argumen mengapa saya tidak setuju dengan tes kelayakan yang sudah pemerintah idekan, pemerintah rencanakan, dan nanti rencananya akan direalisasikan. Pertama, tes kelayakan ini adalah sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap rakyat, yang dimana dalam pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk dan memiliki keluarga serta melanjutkan keturunannya dalam pernikahan yang sah yang diatur oleh negara dan juga agama. Dan dengan kata lain, jika sudah disahkan oleh negara dan sudah dibuat pengesahannya juga oleh negara dan disetujui oleh negara, berarti negara sudah mempercayakan bahwa orang-orang tersebut sudah layak untuk menjadi orang tua, sudah layak untuk membentuk keluarga dan membina sebuah rumah tangga. Dan saya merasa jika adanya seperti ini, sama saja pemerintah meng-underestimate semua orang yang ada di Indonesia ini. Padahal semua orang yang mengajukan untuk menikah tak jarang karena mereka sudah siap. Selanjutnya, saya merasa tidak perlu tes kelayakan ini apabila semua orang sudah bisa melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam agamanya mereka sendiri. Jadi poin balik dan titik utama dari semua permasalahan adalah kita kembali ke agama kita. Dan ketika mereka sudah mengetahui apa isi dari agama mereka dan bagaimana caranya agama mereka bisa mengatur dan juga mengasuh anak, bagaimana mereka bisa menjadi orang tua yang baik, itu bisa dipelajari dalam agama, di agama manapun. Karena agama selalu mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Dan itu adalah salah satu contoh saran yang saya berikan kepada tim pemerintah agar kiranya bisa menghapus tes kelayakan ini. Karena tes kelayakan ini saya merasa ada sedikit unsur cari untung. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Berdasarkan tes-tes yang sebelumnya, seperti tes sesimpel PCR, tes untuk mengetes COVID-19, pemerintah sempat melakukan kecerobohan yang dimana alat ini tidak sebegitu akuratnya sehingga membuang-buang dana saja. Dan saya rasa di sini ada unsur juga nantinya mungkin kemungkinan kecil atau kemungkinan besar akan ada sebuah bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dengan orang-orang yang nantinya akan terlibat dalam tes ini. Dan saya merasa ini adalah suatu hal yang tidak baik. Bagaimana tes ini nantinya mungkinnya akan menjadi suatu formalitas saja? Karena bisa dipastikan, mengapa orang-orang ini bisa menganggap ini sebuah formalitas saja? Ketika orang-orang yang memang ingin menikah dengan cepat, mereka otomatis akan memikirkan cara cepat bagaimana mereka bisa lolos dengan tes ini. Dan mungkin segelintir orang dalam tim yang pemerintah sudah tetapkan, itu melakukan hal-hal yang di luar kendali pemerintah sendiri, yaitu seperti mungkin adanya gratifikasi, ada tindakan korupsi, dan juga adanya sogok menyogok. Dan itu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah sendiri. Buktinya saja sekarang ini masih banyak kan kasus-kasus mengenai korupsi, mengenai gratifikasi dan juga sogok menyogok. Dan saya rasa tes ini pun nantinya akan dijadikan sebuah ladang di mana nantinya pemerintah akan membuat keuntungan dari sini. Lalu selanjutnya, akankah sosialisasi ini berbayar ataupun gratis? Dan jika berbayar, apakah pemerintah bisa mengakomodir begitu banyaknya orang-orang yang ada di Indonesia, apalagi orang-orang dengan usia produktif dan siap untuk menikah? Bukankah dana pemerintah dan juga negara ini masih banyak hal yang lain yang bisa difokuskan kembali dan bisa dilakukan kembali dan pengalokasian dana tersebut ke hal yang lebih berguna lagi dibandingkan dengan tes kelayakan ini? Karena jujur tes kelayakan ini menurut saya dan menurut faktanya adalah afeksi itu tidak didapat hanya berdasarkan sosialisasi saja, tapi afeksi timbul dari diri sendiri dan ikatan batin antara orang tua dengan anak. Dan apakah pemerintah bisa memastikan bahwa hasil tersebut bisa terimplementasikan di kehidupan sehari-hari? Akankah nanti ada observasinya? Sementara tadi pada mosi yang diberikan dan juga pendapat yang diberikan oleh pemerintah, di situ tidak menyebutkan adanya observasi. Berarti nanti hanya ada sebuah tes dan juga hasil. Dan itu sebuah tes dan hasil adalah satu hal yang menurut saya buang-buang dana saja. Karena apabila tidak ada observasi di lapangan secara langsung, itu sama saja mereka melakukan satu hal yang buang-buang waktu, tenaga, dan juga uang menurut saya. Lalu selanjutnya, saya ingin menanggapi jika orang tua yang melakukan abusif merasa tindakannya adalah benar dan hasil tersebut mengatakan atau menyatakan yang sebaliknya, apa yang akan dilakukan pemerintah? Karena bisa saja pada saat waktu tes itu mereka melakukan dengan logika mereka dan juga bagaimana apa yang mereka dapatkan selama mereka di pelatihan tersebut. Tetapi pada saat selesai pelatihan tersebut dan selesai tes tersebut tidak terimplementasikan, apa yang akan pemerintah lakukan? Sementara pemerintah sendiri sudah kewalahan dengan masalah yang lain. Berlanjut daripada itu,
Saya memiliki sebuah solusi yang dimana pemerintah bisa melakukan ini dan mengimplementasikannya. Yaitu tadi observasi, karena observasi memiliki nilai-nilai yang sangat baik dan juga nantinya bisa suatu hal yang konkret. Kita bisa mendapatkan bukti konkret di lapangan karena pada dasarnya semua permasalahan adanya di kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya pada saat melakukan tes ataupun gagal tes. Karena yang sebenarnya nantinya akan terimplementasikan dan yang akan dilakukan oleh masyarakat sendiri itu adalah hasil yang nantinya mereka dapatkan dari tes lalu mereka implementasikan. Dan permasalahannya adalah apabila mereka tidak mengimplementasikan itu, akankah pemerintah bisa menindaklanjutinya? Saya merasa itu satu hal yang harus digarisbawahi oleh pemerintah. Selanjutnya, bagi sebagian orang, pemerintah itu terkesan sangat menggeneralisir ya. Karena terasa bahwa semua itu dianggap kurang baik dan kurang cakap sebagai orang tua sehingga harus dibentuk sebuah tes. Padahal bisa kita lihat bahwa tidak selamanya ketegasan juga dan juga agak sedikit keras itu bisa membawa suatu hal yang buruk. Kita bisa lihat dari tindakan dari TNI Polri pada saat mereka melakukan sebuah pelatihan untuk membentuk suatu TNI Polri yang lebih kuat dan solid. Salah satunya mereka lakukan dengan cara yang tegas dan keras itu beda. Tegas itu tahu porsinya bagaimana sebagai orang tua, dan keras itu mereka tidak tahu porsinya sebagai orang tua dan mereka hanya banyak mengekang anaknya saja. Dan itu bisa dibedakan ya. Dan menurut saya Dewan Juri yang terhormat, lebih baik orang tua itu dibandingkan sebuah tes-tes formalitas saja, lebih baik dilakukan sebuah observasi yang mana kita memiliki bukti konkret dan juga kita bisa melihat di kehidupan sehari-hari dan bisa terlihat bahwa itu sudah terimplementasikan dengan baik di kehidupan orang-orang dan juga yang bisa dirasakan oleh anak-anak. Karena berdasarkan tes, biasanya tes tidak akan dirasakan oleh anak-anak karena itu yang dilakukan hanya orang tua saja. Tapi bagaimana nanti interaksinya dengan anaknya orang tua tersebut, itu yang akan dijadikan bahan observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.